Halo, sahabat militer, kembali bersama Mesin Perang Channel. 13 unit radar GCI GM403 buatan Thales resmi diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan nilai kontrak 5,8 triliun rupiah. Rencananya, 5 dari 13 unit radar yang mulai diproduksi ini nantinya akan ditempatkan di IKN. Kemudian, PT Dirgantara Indonesia dikabarkan telah mendapatkan proyek sebesar 22,7 triliun rupiah. Besaran kontrak tersebut didapat dari Kementerian Pertahanan Indonesia dari pembelian sejumlah alutsista. Berita pertama datang dari radar GCI GM403 yang diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia yang proses pengadaannya sudah mencapai 80%, di mana pihak Thales sudah mulai memproduksinya. Dalam produksi 13 radar GCI tersebut, PT LAN memproduksi komponen utama radar di dalam negeri, meski sebagian besar komponennya masih diproduksi di Prancis. Diharapkan 4 hingga 5 radar dapat segera rampung sehingga dapat dipasang dan ditempatkan untuk memantau ruang udara IKN. Nantinya ruang udara IKN menjadi prioritas untuk dipantau. Hal ini untuk mencegah dengan mengidentifikasi jika terjadi ancaman yang datang dari udara. Kemudian, nantinya 13 radar yang telah terpasang ini nantinya akan terhubung dengan 12 radar Retia dari Ceko yang saat ini juga tengah dalam proses pengadaan. Diharapkan total 25 unit radar yang diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ini dapat memantau seluruh ruang udara di Indonesia. Terlepas dari itu, untuk memperkuat kinerja radar, PT LAN juga telah menjalin kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk pengadaan satelit observasi. Satelit tersebut nantinya akan dapat diluncurkan pada 2 hingga 3 tahun mendatang. Radar GCI GM403 yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ini memiliki jarak endus mencapai 515 km. Selain dapat mendeteksi pesawat tempur dan rudal, radar ini juga dapat mendeteksi UAV atau drone yang masuk dan terbang dalam jangkauan radar ini. Selain itu, radar ini nantinya juga berperan sebagai mata pertahanan untuk mengawal pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misi. Radar GCI yang nantinya diproduksi dan dioperasikan oleh TNI ini memiliki peran penting dalam pembangunan Network Centric War atau NCW, yang mana NCW ini merupakan metode peperangan berbasis komunikasi dan konektivitas jaringan secara real time dari markas ke unit tempur dan sebaliknya. Kemudian, berita kedua datang dari PT Dirgantara Indonesia yang dikabarkan telah membukukan nilai kontrak dari Kementerian Pertahanan Indonesia sebesar 22,7 triliun rupiah. Besaran kontrak tersebut didapat dari pengadaan hingga perbaikan pesawat dan helikopter milik TNI. Adapun pengadaan dan perbaikan pesawat diantaranya pengadaan helikopter angkut serbu, modernisasi Hercules C-130, penambahan pesawat CN-235, serta pembelian baru 6 unit N219. Pengadaan dan perbaikan pesawat yang diterima PT DI ini masuk dalam proyek strategis. Selaku anggota holding BUMN Pertahanan atau Defense ID, PT Dirgantara Indonesia memastikan menambah beberapa kontrak kerja dari Kementerian Pertahanan Indonesia sepanjang 2024. Diharapkan di tahun 2024 ini PT DI akan menambah beberapa kontrak kerja dari Kementerian Pertahanan lagi. Untuk itu, perusahaan perlu memperkuat struktur modal perusahaan sehingga perusahaan mempunyai kekuatan jika mendapat kontrak pengadaan pesawat baru. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia saat ini telah banyak dilirik dan diakuisisi oleh sejumlah negara, mulai dari CN-235 hingga NC-212I. Tak hanya itu, diperkirakan pada triwulan ketiga ini PT DI akan kembali mendapat pengerjaan yakni 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk yang penandatanganannya dilakukan pada Agustus 2023.